undangan Allah. Kalimat hayyalas sholat, hayyalas sholat, hayyalal falah, hayyalal falah. Allah mengundang orang-orang yang beriman untuk datang ke rumahnya. Kemudian Allah berjanji dengan kemenangan. Kemenangan itu adalah surga. 5 kali Allah memanggil manusia untuk memenuhi panggilan hayyalas sholat, hayyalas sholat. Dijawab oleh kita dengan lisan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Bukan hebatnya kita, bukan masjidnya bagus meskipun sudah bagus, tetapi karena kita digerakkan oleh Allah untuk memenuhi panggilan. Masjid itu adalah rumahku, kata Allah. Aku sebagai tuan rumah akan memberikan hidangan. Hidanganku adalah rahmat Allah. Maka ketika masuk masjid, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Kalau yang panjangnya a'udzubillahi adzim wa bi wajhil karim wa bismillahil qadim minas syaitonir rajim bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Sehingga selama kita beriktikaf di masjid, maka ada malaikat yang mengatakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita tentang bencana-bencana yang terjadi, baik dari atas, dari bawah, dari tengah. Allah mampu mendatangkan musibah. Hanya saja apakah musibah itu menjadikan pelajaran? Barang siapa ditimpa musibah, Rasulullah SAW bersabda, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan menyiapkan sebuah rumah di surga. Biasa orang nyebut dikasih musibah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau inna lillahi mah refleksnya, tapi laman alhamdulillah itu harus sadar. Kalau kita refleks inna lillahi, tapi alhamdulillah mah harus dengan sadar. Karena setan itu mengganggu kita tatkala kita sujud. Wasbisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Kapan kita tidak diganggu oleh setan? Ketika kita sadar. Orang yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dengan kesadaran, maka ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Maka dari itu kita disuruh oleh Allah untuk menelaah Quran, membaca Quran, dan mempraktekkan Quran. Mari kita lihat dan merasakan ayat ini, surah 17 ayat 15 sampai 17. Surat Al-Isra. Ya, sekarang masuk bulan Rajab ya. Mulai sering kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa sabana wa barik nasahlur Ramadan. Tanggal berapa bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajaban wa sabana wa barikna sahrul Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab, berkahilah bulan Sa'ban, wa barikna sahrul Ramadan. Sampaikan umur kami sampai bulan Ramadan. Kita perhatikan surah 17 Al-Isra ayat 15 sampai 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi Tadala innama yahtadi nafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa man dafa wa innama yadilla wa la taziru waziratun wizra ukhra wa la taziru wizra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula wa ma kunna mu'adzibuna hatta wa naja wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna musrafiha fa fasaqu fiha wa ija aradana anu bika anama wa fasaqu fiha wa alqa 'alaiha qawlu fadammarnaha tadbira fafasaku fiha mahaka 'alaiha qawlu tamannaha wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa man ahlakna minal quruni yabihi Nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira wa kafa bi rabbika bi jibullahi ibadi kasiran basiran Subhanallahul azim. Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya yang mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa seseorang hingga kami mengutus seorang rasul. 15 Siapa yang dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri ayat 13 dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu sehingga pantaslah berlaku pada perkataan adab kami. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. 17 Banyak generasi setelah Nur yang telah kami binasakan. Cukuplah Tuhanmu sebagai zat yang maha elit lagi maha melihat dosa-dosa hambanya.
Kenapa ada buku petunjuk? Karena harganya mahal. Lalu kalau hidup kita yang sekali, kemudian tidak hafal buku petunjuk, kerasa jadi pasiana atau 10 juta soca ical, samiliar mastaka ical, berarti jasanya mahal. Ya. Kalau sesuatu mahal tidak ada buku petunjuknya untuk selamat, rugi bisa. Jadi hidup ini hanya sekali, dan Quran juga turunnya hanya sekali, tidak akan ada Quran lain, tidak ada revisi. 14 abad lalu, alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai hari kiamat. Kalau nyindir kepada hamba-hamba Allah, innal insana li rabbih lakanut. Manusia itu lakanut. Terang gak lakanut. Jangankan kita, orang Arab aja nggak ngerti. Nah, aku Umar, innal insana li rabbih lakanut. Umar kan orang Arab ya. Terus apa aja lakanut, jalan-jalan. Terus ada orang Arab Baduy lagi nyempretan onta, lakanut. Oh, itu lakanut. Di Paraban diberikan rezeki, diberikan kehidupan, tetapi tidak mau berterima kasih kepada tuannya. Jadi lakanut itu orang yang merasa tidak pernah merasa diberikan rezeki kok Allah. Di sana itu urang banyak nama si Ade yang karena mendengar mau ngakil, kan itu. Makhluk-makhluk Allah yang tidak berakal, ayo di sini. Ayo gila berakal, hirupna lapinya, tidak punya akal, apa? Dirizkian Allah melalui tangan-tangan orang soleh. Subhanallah. Maka dari itu mari kita berbuat sesuai dengan petunjuk Allah. Apakah hidup kita ini sudah sesuai dengan petunjuk Allah? Mulai dari bangun tidur, kita tarik nafas, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa yusur. Kalau orang sedang marah, bangun tidur, dan mual biasanya buat alhamdulillah. Nyeri mastaka, ayat disebut mastaka, bukan nyeri. Itu aja, nyeri sirah. Hinanya, ketika kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mulut ini adalah sebagai juru bicaranya presiden, juru bicaranya pemimpin. Pemimpin kita sahat Prabowo. Pemimpin kita tuh pikiran. Kita ini ada jasmani, ada rohani, ada pikiran. Kan orang teh kumaha dipikir kan ya? Kalau pikiran kita rezeki itu capek. Ya begitulah. Kata para menterinya, saya akan melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tapi kalau pikiran menyuruh mulut itu mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wahai para menteriku, ada menteri penglihatan, menteri perasaan, menteri berjalan, menteri mengambil, menteri mendengar. Pemimpin menyuruh kita ini menyadari kita ini asalnya mati kemudian hidup, masih diberikan kesempatan untuk perbuatan sesuai dengan petunjuk Allah. Apa yang dicari lamun boga bobo? Nu dipilih pon. Jangan
masih bisa menyesal, pelihara sampai mati. Astagfirullah. Terkadang mau ada sedih. Kalau kita sudah merasa sedih, tidak mendengar azan kita sedih, karena kata Rasul, orang yang tidak mendengar azan subuh itu telinganya jadi WC setan, dikencingi oleh setan. Subhanallah. Kemudian sholat subuh mulai dari takbir hingga salam, sudahkah sesuai dengan petunjuk Allah? Kemudian Allah berjanji mengingatkan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Allah tidak rugi. Kalau kita rajin ibadah, Allah untung tuh. Kalau kita tidak beribadah, Allah rugi tidak? Tidak. Yang untung dan rugi adalah kita. Jadi pikiran kita, akal kita ini mau hidup ini rugi, mau untung, mau buntung, mau su'ul khotimah, mau husnul khotimah, mau salah atau mau soleh, tergantung kita. Karena di depan kita ada 3 jalan, jalan yang lurus, jalan yang murkai, jalan yang sesat. Silakan pilih. Allah memberikan kebebasan. Tidak seperti binatang. Teman ayah-ayah kadir di rumah ke ayah. Rumah kecil. Karena binatang tidak punya pikiran. Daging ayam kalau ada 1 kilo. 1 kilo kalau ada daging ayam. Angawasnya. Lebaran. Terus daging orang seberapa 1 kilo? Tidak ada harganya. Jadi kita punya nilai itu tatkala kita ini wa'an amal sholihat tardohu, iman dan amal soleh mencari keridhaan Allah. Baru inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang bertakwa. Maka Allah mengingatkan, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Sedia payung sebelum hujan. Ada tanda-tanda hujan? Ada. Sedia padu sebelum maut. Tanda-tanda kematian itu tiap saat diberikan oleh Allah kepada kita. Mulai meninggalkan dunia hitamnya, berat. Mulai meninggalkan dunia kekerasan. Mau saya itu meninggalkan dunia kekerasan ya. Mata mulai kabur, kulit mulai lamur. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan setiap saat. Maka Allah mengingatkan, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, gampang apa? Tidak usah dengan banjir bandang, tidak usah. Dengan virus kita tinggali, dunia gempar coba. Kita kan virus teh makhluk Allahnya, makhluk Allah itu, dan dikomando oleh Allah. Datang kepada si fulan sampai mati, datang ini kepada si fulan sehat terus, ada alamatnya. Semua ada alamat. Alamatnya kita waktu sakit ya sakit. Mari kita sabar dan sadar. Ada orang yang sakit lalu tidak sabar, akibatnya tidak menerima keputusan Allah. Wah, nyebut alhamdulillah. Ketika
kita sabar, diberikan musibah, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah menyediakan sebuah rumah di surga. Kenapa? Allah menyediakan sebuah rumah di surga. Kalau mati, jangan menyesal. Ya. Kalau kita punya rumah, terus kita meninggal, rumah itu milik siapa? Milik anak. Solehkanlah anak kita, sehingga ketika anak menggunakan rezeki yang telah kita berikan ya, sebagai waris, maka anak akan mengucapkan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Lamun orang maut gaduh hutang, kira-kira anak kita ngedoakeun urang kan saat tadi sholatkeun teh siapa ibu-ibu bapak-bapak yang ada sangkut pautnya dengan hutang, maka tagih para putra kan itu ya. Mun 1.000-2.000 lamun 1 miliar kira-kira eta anak tuh mendoakan moal berat. meskipun rezekinya itu hutang itu untuk menyekolahkan anaknya, tiba-tiba hutang banyak, kaget, subhanallah. Jadi kalau Allah hendak membinasakan suatu negeri itu gampang, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tsunami, banjir bandang di Aceh, di mana-mana sekarang. Suruh apa? Orang yang hidup mewah supaya ibadah. Belajar ke masjid, anu bade marah homat, anu rezeki, anu beunghar ka mana. Subhanallah. Orang-orang yang hidup mewah apa? Subuh tunduk, duhur macet di jalan, asar halorea, maghrib kago, isya tidak sempat. Kenapa? Karena dia sibuk mengumpulkan harta. Padahal setelah harta terkumpul, kemudian sakit, cuci darah 5 jam. 5 jam coba cuci darah. Dan 1 minggu 2 kali. Satu kali cuci darah seberapa? 100.000. 100.000 dan 100.000 kali 1 tahun saudara. Habis itu uang yang dikumpulkan itu hanya untuk cuci darah. Pakai umroh banyak, pakai haji, pakai amal pakai menolong anak yatim. Masya Allah. Jadi ketika mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Ini kemana kabar Aceh? Siapa yang merusak? Kata Allah, orang-orang yang hidup mewah. Makanya Allah nggak bohong. Lalu kenapa orang-orang yang rajin ke masjid habis masjid, pesantren habis? Sudah berapa ribu orang coba meninggal. Terus orang-orang yang membeban hutannya itu, anu si Cingna di Jakarta di mana? Kena musibah. Betulnya mati, tapi kenapa mati hatinya? Tidak ada peduli. Subhanallah, telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Janganlah kamu bikin kerusakan muka bumi, kata Allah. Tidak, kami melakukan perbaikan. Subhanallah. Kita sudah ratusan tahun Allah menanam pohon-pohonan supaya tidak ada banjir, karena resapan airnya sesuai
sesuai dengan petunjuk Allah. Ya. Hujan sekian lalu diresap oleh air, maka air nama ya. Saya itu bingungnya, sok bingung saya itu. Beda resap ke mana? Dari halangan ke beton ya, halangan ke aspal tuh itu. Akhirnya halangan ke sampah. Terjadilah musibah. Salah saham. Maka Allah mengingatkan, mari kita perbuatan kita harus sesuai dengan petunjuk Allah. Tanpa petunjuk Allah maka sesat dan menyesatkan. Allah berjanji dalam surat 3 ayat 101 102. Surat 3 Al-Imran 101 102. Surat Al-Imran 101 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. 103 Pak? Surat 3 101. 101. Surat Al-Imran 101. Suara motornya, antiknya. Surat tilu 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahu wa fikum rasulullah. Wa may yatasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Wa may yatasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir. Padahal ayat-ayat Rasul, ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad, dan berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Ini wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan musyrik. Jadi Allah berjanji, bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Ayat Rasulnya ayat
memberikan hikmah, memberikan pemahaman. Udah Google Islamnya. Allah berjanji tidak akan sesat orang yang menjadikan Quran sebagai petunjuk. Hari para pejabat disumpah mengenal Quran. tapi Rawai. Quran di luhur. Dibaca mah. Kadang-kadang gitu dah. Oh, Sampai iya di Jepang gitu. Oh. Coba. Siap melaksanakan surat 17-15, baca artinya. Siap. Kan mereka orang-orang hidup mewah ya. Oh. Nah, mereka lah yang mendatangkan musibah. Orang-orang yang hidup mewah disuruh mentaati Allah, kemudian mereka mendustakan. Beberapa tuh beberapa kerja bukan kemiskinan rakyat tuh supaya itu lumayan, supaya orang naik gaji yang dibicarakan ya ayat kesadarannya ayat di dua dan kita kalau 1-2 tidak dikenalkan. Coba kalau praktikan sudah sekian musibah itu dengan izin Allah, kesalahan manusia. Ayo orang istighfar semua mengambil rapat ya. Terus ada berhenti berhenti kan? Maaf pimpinan, berhenti dulu ada. Atas ada selesai, mari kita lanjutkan. Kira bubar, subhanallah, bubar sholat dulu. Kan mengoloknya. Dan mungkin ada ngedanggukan. Ayo kita lanjutkan. Sampai kapan maghrib? Kumaha? Barang siapa meninggalkan salat asar kata Rasul, maka hapuslah semua pahala dari subuh sampai isya. Barang siapa subuh, duhur, asar, maghrib, isya meninggalkan salat asar, salatul wusta, salat pertengahan, maka Allah tidak menilai pahalanya satu hari. Subhanallah. Maka dari itu pesan Allah kepada orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Pesan Allah kepada orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar. Eno takwa maut itu. Maut. Lo kafir? Lo munafik? Sangat maut sih. Tetapi pesan Allah kepada orang yang bertakwa beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Daulah jannah. Tugas orang peta di dunia. Kumaha ya. Kita di akhir hayat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan perlu latihan. Perlatihan sedekat-dekat hamba dengan Allah ketika apa? Ketika lu dekat ke Allah kan rumah, rumah, setiap sebulan, 2 bulan sampai ke Mekah. Ternyata tidak. Sedekat-dekat hamba kepada Allah ketika sujud. Jangan sebenarnya lu bawa wajah sujud kadang-kadang sibukannya disalurkan. Subhanallah. Sedekat-dekat hamba kepada Allah dengan sedang sujud. Maka Rasul mengajarkan ketika sujud terakhir kepada Nabi agak panjang berdoa kepada Allah setelah subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli kata Nabi subhana rabbiyal a'la. Sujud terakhir memohon kepada Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Bisi sujud terakhir kan daya jaminan orang kayak bisa sujud mah tidak ada jaminan apakah kita maju salat berjamaah subuh di belakang imam atau di depan imam, tidak ada jaminan.
panjang umur. Maka Allahumma rzuqni tobatan nasuha qoblal maut, ya Allah berikanlah rezeki tobat yang sebenar-benarnya sebelum datang kematian. Kemudian memohon kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya Allah, teguhkan saya dalam agamamu ya Allah. Jadi kuasanya Allah mendatangkan azab itu dari atas, dari bawah, dari tengah. Mudah. Tapi tanda-tanda kekuasaan Allah itu tidak jadi pelajaran. Mudah-mudahan bagi kita jadi pelajaran. Surat 6 ayat 65. Berapa menit lagi? Surat 6 ayat 65. Surat 6 ayat 65. Surat Al-An'am ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu qadiru 'ala an yab'atsa 'alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulukum. Aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'di. Aw min tahti arjulkum aw yabisakum siya aw yajudika ba'dukum basa ba'din. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Unjur kaifa nusaibul ayati la'alahum yanfihum. 64 Atas nama artinya Apa tekan bacaan Katakanlah Muhammad, Dia ialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah, atau dan memukul, mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagai yang lain. Perhatikanlah bagaimana kamu menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kuasaan kamu agar mereka memahaminya. Nah, jadi tanda-tanda kekuatan azab dari atas. Nah, petir, hujan dari bawah. Azab kepadamu atau dari bawah kakimu berupa gempa atau dari tengah. Dari tengah no? Banjir bandang itu dari atas. Dari tengah itu adalah saling bertentangan, merasakan kepadanya sebagian kamu keganasan, sebagian yang lain. Kamu tidak hutan mau dibabat dengan diprotesnya. Para pemuda yang peduli dengan lingkungan, kalau dibabat itu lain lewat orang di penjara.
saling merasakan satu dengan hadis kegagasan. Jadi azab itu. Maka Allah mengatakan, Rasul mengatakan, aku menjamin sebuah rumah di taman surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Ayat perceraian suami istri gara-gara naon? Gara-gara pasean. Gara-gara kopi jadi pasean. Mah, bukan kopi. Terus istri kasihan kopi. Ada nambah, anu lepas salah suami apa istri? Banana. Juga ada kopi. Di pasien kopi itu, pakai sendok, salah tuh suami istri. Itu. Nanti salah kan itu. Coba saya kopi, gulana saseno, dikocekkan 20 kali. Mau apa sehat? Gara-gara hal yang sepele. Subhanallah. Maka aku menjamin sebuah rumah di taman surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Kita punya orang yang mau surga buat apa saya? Mau makan benar. Gara-gara ijazah palsu, tahun-tahun. Subhanallah. Itu negara. Siapa rumahnya? Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Jadi dunia teh hancur. Ya. Lamun teh ibadah maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia untuk ibadah. Lamun dunia atau saya ibadah, dunia kiamat. Dalam masjid geus teh aya subuh kumaha. Juga tuh bocor, dianggap ada itu Allah mengingatkan, Allah menjelaskan berulang-ulang tanda kekuasaan kami agar mereka memahami. Jadi rusaknya manusia itu karena tidak paham. Kita perhatikan surat 7 ayat 178 Syaitonir rajim. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Wa man yudlil faulaika humul khasirun. Wa man yudlil faulaika humul khasirun. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Walaqad zaharon linahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum qulubun la yafqinuha biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal
ulaika humul ghafirun. Baca. Pak. Nomor ayat 78 Pak ya. Barang siapa diberi petunjuk Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah yang orang-orang yang rugi. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi masuk neraka itu gara-gara bukan salahnya Allah. Allah memberikan fasilitas pendengaran, penglihatan, perasaan, tapi tidak digunakan. Orang tuli ada telinga anu lolong aya socaan. Orang gila ada hatinya, ada, tapi tidak digunakan. Jadi yang mahal itu mata dan penglihatan, telinga dan pendengaran, hati dan pemahaman. Maka dari itu, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka orang yang rugi. Siapa yang disesatkan diberikan fasilitas tidak perlu digunakan. Innal insana li rabbih lakanun. Manusia itu lakanun, tidak berterima kasih. Maka jangan salahkan Allah ketika manusia masuk neraka. Kesempatannya bertahun-tahun. Fir'aun itu didakwai oleh Nabi Musa itu 50 tahun. Coba 50 tahun terus. Kita didakwai oleh Quran berapa tahun? Selama itu. Tapi ketika penglihatan, pendengaran dan perasaan tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah menyatakan kal an'am bal huda, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai, orang-orang yang lemah. Alhamdulillah, itulah yang bisa disampaikan. Mari kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan istiqomahan dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Kita terus banyak berdoa. Allahumma barik lana fi rajabah wa sabana wa barik lana fi ramadana wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.